Di tengah gelapnya malam yang dingin, suara tembakan menggema di Lengkong, menyibakkan tabir sejarah yang kelak akan mengubah hidup seorang anak muda, Prabowo Subianto. Sejak kecil, Prabowo diajarkan tentang keberanian dan pengorbanan oleh kakeknya, Margono Joyo Hadikusumo, yang menginginkan keturunan seorang prajurit. Tragedi yang menimpa pamannya, Subianto dan Sojono Joyo Hadikusumo, gugur sebagai pahlawan di Lengkong, menjadi batu loncatan bagi Prabowo untuk meneruskan cita-cita keluarga. Bertahun-tahun kemudian, dengan semangat yang tak pernah padam, Prabowo menapaki jalan sebagai prajurit. Pangkat Letnan Jenderal menjadi bukti dedikasinya. Di bawah komandonya, Kopassus Indonesia berkibar sebagai yang terbaik di Asia Tenggara. Misi pembebasan sandera di Papua pada 1996 menjadi salah satu momen paling berkesan dalam karir militernya, menegaskan kapasitas dan keberanian yang dimilikinya. Namun, tahun 1998 membawa angin perubahan yang tak terduga. Gerakan reformasi melanda Indonesia, dan Prabowo dituduh bertanggung jawab atas penculikan aktivis. Meski tuduhan itu mengepung, Gus Dur, seorang tokoh nasional, melihat sisi lain dari Prabowo, menggambarkannya sebagai pribadi yang ikhlas. Dengan hati yang besar, Prabowo memilih mengasingkan diri ke Yordania, bukan karena kekalahan, tetapi untuk menjaga stabilitas keamanan Indonesia. Di sanalah ia membuktikan jiwa besar dan cinta tanah air yang tak pernah padam. Di Yordania, Prabowo bertransformasi menjadi pengusaha, menolak tawaran menjadi warga negara Yordania dan jabatan penasehat militer. Hubungannya dengan Pangeran Abdullah terjalin erat, menguatkan pepatah, "A friend in need is a friend in debt." Meskipun sempat berkeinginan kembali ke Indonesia di akhir tahun 1998, fitnah yang masih menderanya memaksanya menunda kepulangan. Kepulangan Prabowo ke Indonesia di awal tahun 2000-an menandai babak baru dalam hidupnya. Jiwa prajurit dan negarawan yang melekat padanya membawanya bergabung dengan Partai Golkar. Namun, kecintaannya pada politik mendorongnya mendirikan Parindra yang kemudian diubah menjadi Gerindra setelah penolakan dari negara. Prabowo membangun Gerindra dari partai kecil menjadi kekuatan besar dalam politik Indonesia. Meskipun beberapa kali gagal dalam pencalonan sebagai presiden dan wakil presiden, semangat dan jiwa satrianya tak pernah luntur. Pada tahun 2024, Prabowo kembali mencalonkan diri sebagai presiden, membuktikan bahwa semangat juang tak pernah padam meski dihadapkan pada rintangan dan kegagalan. Kisah Prabowo dari seorang prajurit, pengasingan, hingga kebangkitan politiknya, adalah cermin dari perjuangan yang tak kenal menyerah. Sebuah legenda hidup yang akan terus dikenang dalam sejarah Indonesia. Bagaimana pendapat Anda tentang kisah Prabowo Subianto? Tuliskan di komentar, dan jangan lupa like serta subscribe untuk konten lebih lanjut.